Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah simulasi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah simulasi industri. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Agung Ridhollah, Ahmad Maulana, Muhammad Iqbal, dan Rizky Ardiansyah. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang simulasi kejadian diskrit, simulasi Monte Carlo, simulasi lintasan produksi, beserta tadi kasusnya. Simulasi kejadian diskrit. Simulasi kejadian diskrit mengenai pemodelan sistem adalah kejadian yang melampaui waktu yang representatif di mana state atau keadaan variabel berubah seketika dan terpisah per titik waktu. Dalam istilah matematik disebut sebagai sistem yang dapat berubah hanya pada bilangan yang dapat dihitung per titik waktu. Titik waktu di sini adalah bentuk kejadian atau event yang terjadi seketika dan dapat merubah keadaan pada sistem. Menurut Harrell dan Bowden, simulasi kejadian diskrit adalah simulasi di mana perubahan status ternyata terjadi pada titik-titik diskrit dalam waktu dipicu oleh kejadian. Kejadian event yang terjadi dalam selang waktu acak. Ada beberapa kejadian event yang biasa terdapat dalam simulasi, yaitu kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja, kegagalan suatu resort, selesainya sebuah aktivitas, dan akhir sebuah shift. Simulasi Monte Carlo. Monte Carlo Simulation atau disingkat MCS adalah salah satu teknik asesmen resiko kuantitatif yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi dalam proses manajemen resiko mereka, terutama dalam tahapan analisis resiko atau evaluasi resiko yang memiliki fenomena variabel acak atau random variable. Analisis dan evaluasi resiko dalam fenomena variabel acak tidak hanya terjadi untuk peristiwa-peristiwa resiko pasar, resiko kredit, dan resiko operasional dalam dunia perbankan, tetapi juga untuk resiko operasional di berbagai industri lainnya, misalnya industri minyak, gas, dan pertambangan. Monte Carlo Simulation adalah salah satu teknik asesmen risiko berciri kuantitatif yang diakui dalam penerapan ISO manajemen standar. Teknik ini secara eksplisit tercantum dalam dokumen pendukung ISO. Simulasi Monte Carlo. Monte Carlo Simulation atau disingkat MCS adalah salah satu teknik asesmen resiko kuantitatif yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi dalam proses manajemen resiko mereka, terutama dalam tahapan analisis resiko atau evaluasi resiko yang memiliki fenomena variabel acak atau random variable. Analisis dan evaluasi resiko dalam fenomena variabel acak tidak hanya terjadi untuk peristiwa-peristiwa resiko pasar, resiko kredit, dan resiko operasional dalam dunia perbankan, tetapi juga untuk resiko operasional di berbagai industri lainnya, misalnya industri minyak, gas, dan pertambangan. Monte Carlo Simulation adalah salah satu teknik asesmen risiko berciri kuantitatif yang diakui dalam penerapan ISO manajemen standar. Teknik ini secara eksplisit tercantum dalam dokumen pendukung ISO.
Studi kasus simulasi kejadian diskrit. Simulasi sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Penelitian melakukan observasi secara langsung pada lokasi-lokasi yang memberikan pelayanan pada pasien dan didapatkan masing-masing 50 data-data waktu pelayanan. Kemudian, waktu tersebut diolah dengan menggunakan software sehingga didapatkan jenis distribusi dari lokasi-lokasi tersebut. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nomor 1, Polimata berada di gamma 368 3.37 38,02 detik. Yang kedua, kulit dan kelamin. Waktu pelayanannya 101,1.1,304,356 detik. Yang ketiga, poli penyakit dalam dan log normal. Waktu pelayanannya 123 5.52 0,433 detik dan seterusnya. Studi kasus simulasi kejadian diskrit. Simulasi sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Penelitian metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu melakukan survei lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu pada Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi. Melakukan identifikasi pada karakteristik sistem pelayanan rawat jalan, lokasi-lokasi yang perlu dilalui pasien, entitas yang dapat pada sistem, rata-rata waktu pelayanan, alur riwayat jalan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem. Mendapatkan data jumlah kedatangan pasien selama 1 bulan untuk digunakan dalam pembuatan simulasi serta jadwal waktu pelayanan rawat jalan. Data-data waktu pelayanan diolah dengan menggunakan software untuk mengetahui jenis distribusi nilai yang dapat diterapkan pada simulasi. Pembuatan model. Pembuatan model dilakukan dengan menggunakan metode LAP, yaitu dengan menentukan location, entity, arrival, dan proses, serta menambahkan atribut dan variabel. Untuk menerapkan metode tersebut diperlukan pembuatan DNA dari rumah sakit yang dilalui oleh pasien untuk melakukan pelayanan rawat jalan menggunakan software mikroskop Visio dengan mempertimbangkan ukuran jarak dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan lainnya. Dalam DNA tersebut terdapat lokasi-lokasi yang dilalui pasien jalan, yaitu yang pertama, kedatangan pada bagian pintu di sebelah bawah, ruang tunggu pendaftaran, ruang tunggu pelayanan, dan ruang tunggu farmasi. Kemudian ada kursi antrian tiket, ruang-ruang pelayanan pemeriksaan kesehatan, loker pengambilan yang dapat suatu buah meja tempat satam yang akan membantu proses pengambilan tiket, pelayanan farmasi, dan pelayanan kasir dan kursi tunggu kasir yang sama digunakan dengan kursi antrian tiket. Lokasi-lokasi digambarkan yaitu berjumlah 20 lokasi dengan memaksimalkan lokasi yang disediakan pada software from model study version. Jenis-jenis lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Selanjutnya entitas. Entitas yang dibuat pada pembuatan model sistem pelayanan rawat jalan hanya satu jenis entitas, yaitu pasien. Namun, entitas tersebut dibagi kembali dengan memberikan nilai pada entitas tersebut dengan menggunakan atribut sehingga dibagikan 11 jenis entitas yang dibagi berdasarkan nilai unsur distribution. Pembagian pada nilai unsur distribution menggunakan nilai dari jumlah pasien selama 1 bulan.
Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan data pada poli yang ingin dicari, lalu dibagi jumlah pasien pada semua poli. Dalam 1 bulan tersebut setelah itu dikali nilai 100%, sehingga didapatkan nilai presentasi dari poli tersebut. Gambar entitas dan atribut yang digunakan dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Nilai kedatangan didapatkan dengan melakukan observasi secara langsung dengan mengamati kedatangan pasien. Dan selanjutnya pada bagian proses. Proses dilakukan yaitu dengan mengarahkan entitas dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya. Terdapat beberapa proses yang memiliki logika berbeda seperti pada saat entitas pasien memasuki lokasi antrian tiket dilakukan proses polipasien atau pasien distribution. Logika pada proses tersebut digunakan untuk melakukan memberi status pada entitas pasien sehingga jenis pasien dapat dibagi serta dilakukan pembatasan kuota pada dengan menggunakan logika pada saat pasien berada di lokasi tiket seperti pada gambar 5. Selanjutnya pada slide ini adalah gambar data hasil penelitian pada studi kasus. Selanjutnya pada slide ini adalah gambar data hasil penelitian. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembuatan model didapatkan beberapa lokasi yang mengalami kekurangan kuota serta waktu pelayanan. Lokasi-lokasi tersebut diperlukan perbaikan sistem rawat jalan pada rumah sakit yaitu melakukan penambahan waktu pelayanan pada poli mata selama 1 shift pelayanan sesi ketiga. Poli penyakit diperlukan untuk menambah kuota pelayanan dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pelayanan pertama dan kedua. Poli kandungan diperlukan penambahan waktu pelayanan tanpa menambah kuota selama 1 shift di sesi kedua. Poli saraf diperlukan penambahan kuota dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pertama. Poli jantung serta poli rehabilitasi medik diperlukan penambahan kuota dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pertama dan kedua, sehingga pasien dapat terlayani, serta pada aliran pelayanan diperlukan berbagaian pada proses antrean pelayanan pendaftaran pada saat entitas berada pada lokasi tunggu pendaftaran. Waktu antrean pasien pada lokasi tunggu pendaftaran adalah selama 913 detik atau 15 menit 21 detik. Dilakukan perbaikan dengan cara mengklarifikasi jenis loket pendaftaran yang perlu disediakan sehingga pasien hanya menunggu sesuai dengan jenis antrean pelayanan saja, tidak tercampur dengan pelayanan yang lainnya. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara membagi jenis pasien ke dalam 4 loket pendaftaran, yaitu loket 1 khusus melayani pasien poli mata, poli penyakit, kulit, dan kelamin. Poli penyakit dalam poli kandungan, loket 2 khusus pelayanan poli anak, poli saraf, dan poli bedah umum. Loket ketiga khusus pelayanan poli jantung, poli tulang, dan rehabilitasi medik. Loket keempat khusus pelayanan poli gigi, poli beda mulut, dan poli THT. Jika pelayanan pendaftaran jenis ini dilakukan, maka dapat mengurangi waktu menunggu di pendaftaran menjadi 343 detik atau 6 menit 11 detik. Pada lokasi pendaftaran dilakukan juga penelitian mengenai beberapa loket pendaftaran yang sebaiknya disediakan pada waktu-waktu tertentu. Setelah dilakukan eksperimen didapatkan hasil bahwa pada saat pukul 7 pagi membutuhkan 4 loket pendaftaran.
Pada pukul 9 hingga 11 dibutuhkan 3 loket pendaftaran yang dibuka, serta pada pukul 2 hingga 4 sore hanya dibutuhkan 2 loket saja berdasarkan dari nilai utilitas. Berikut ini adalah daftar pusaka dari materi yang ada di atas. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.